Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan hukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapa pun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Dan selamat sore bagi kita kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, hati akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Allah. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak sana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Allah. Tema kita adalah, saya mengambil tema ini, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Jadi kalau Anda ingin bahagia, kenali Allah. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, yang pertama dikatakan, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Kalau Anda baca pasal 8, Anda akan melihat orang yang bijaksana dipermalukan oleh karena kebijaksanaannya. Hartanya diambil, dan semua apa yang dimiliki diambil oleh Tuhan. Karena apa? Dia hidup dalam dosa. Allah suka orang-orang yang bijaksana. Tapi orang bijaksana kalau tipu sana tipu sini karena kebijaksanaannya, itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Sama seperti yang terjadi di pasal 8. Jadi kalau kita bijaksana, bersyukurlah, dan biarlah kebijaksanaan kita itu kita gunakan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab katakan orang bodoh mempermalukan orang yang bijaksana. Kenapa? Orang yang bodoh itu menuruti, melakukan firman Allah, sedangkan orang yang bijaksana itu melawan Allah dan memanipulasi firman-Nya. Dan itu sebabnya Alkitab katakan, jangan orang bijaksana bermegah dengan kebijaksanaannya. Yang kedua, jangan orang kuat bermegah dengan kekuatannya. Jadi kalau orang kuat, dia bisa melakukan apa saja. Tapi firman Allah katakan bahwa orang yang sabar itu menaklukkan kota. Ingat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu orang yang kuat, orang yang tinggi besar, orang yang luar biasa, sejak dari kecil terlatih untuk berkelahi, berperang. Tapi di tangan Daud, dia mati. Kenapa? Orang kuat ini mengandalkan kekuatannya sendiri, meremehkan umat Tuhan, merendahkan umat Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menghancurkan dia. Dan dia dipenggal kepalanya oleh Daud karena dia merendahkan Tuhan. Daud katakan, kamu mendatangi aku dengan pedang dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel yang engkau tantang itu.
Disinilah kekuatan seseorang tanpa Tuhan akan hancur. Daud pada akhirnya dia mengalami kekuatan Tuhan. Dia memang jatuh bangun dalam dosa. Tetapi ketika dia ditegur, dia berbalik kepada Tuhan. Ketika dia mengalami kesombongan, dia berbalik kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa di dalam pemerintahannya, selama dalam pemerintahannya, aman, tentram, karena Tuhan yang melindungi. Ya, itulah sebabnya jangan bermegah karena kekuatanmu. Dan yang ketiga dikatakan jangan bermegah karena kekayaanmu. Apa artinya engkau memiliki seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Seorang yang kaya raya baru meninggal dunia. Dia semua punya. Tapi mengapa dia tidak bisa memperpanjang hidupnya? Mengapa dia tidak bisa menggunakan uangnya untuk menyogok Tuhan, supaya Tuhan memberikan panjang umur bagi dia? Sebab panjang umur itu ada dalam tangan Tuhan. Engkau tidak bisa membeli satu detik pun oleh karena kekayaan supaya engkau panjang umur. Bahkan Yesus katakan, sekalipun engkau memiliki seluruh dunia ini, jika jiwamu binasa, buat apa? Dalam Lukas 9 ayat 25. Nggak ada gunanya. Tapi yang mau saya katakan adalah mengenal Tuhan adalah kebahagiaan manusia. Memang ketika hal ini sangat dibutuhkan, ini sebuah hidup yang kita idam-idamkan. Ada wisdom, ada power, ada rich, atau wealth, kekayaan. Dan ini sangat diidam-idamkan oleh manusia. Tapi Tuhan yang mengajak engkau untuk berbahagia, supaya engkau mengalami kebahagiaan Tuhan. Dikatakan bahwa apabila engkau mau bahagia, mengenal Tuhan. Tapi sebelumnya, mengerti tentang Tuhan. Kalau engkau mengerti tentang Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan kita, mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Maha tahu dimanapun kita ada, persoalan apapun yang kita alami. Dia Maha hadir, Maha kekal, Maha menyelamatkan, dan lain sebagainya. Engkau mengerti. Setelah engkau mengerti dengan akal budimu, dengan hatimu, lalu masuk dalam yada pengenalan. Ada relationship yang bagus, yang baik, yang akrab antara kita dan Allah. Itu yang membuat kita mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Kebahagiaan dari Tuhan itu tidak bisa dibeli karena engkau punya hikmat, engkau punya kekuatan, engkau punya kuasa, punya pengaruh, engkau punya kekayaan yang bejibun. Di hadapan Tuhan gak ada artinya. Kebahagiaan dari Tuhan itu, sukacita daripada Tuhan itu tidak pernah bisa dibeli oleh karena kekayaan atau hikmatmu, oleh karena kekuatan atau pengaruh atau kuasa. Gak akan pernah. Itu sebabnya mengenal Tuhan adalah kebahagiaan manusia. Karena kemudian setelah engkau mengenal Tuhan dengan sungguh dalam hatimu, ya, kemahakuasaannya kau kenal, kemahatauannya engkau kenal, kemahadirannya engkau kenal, yang menyertai engkau setiap hari itu, setiap saat itu kau kenal. Wow. Makanya
ketika engkau mengenal dia, ada 3 hal yang saya mau dorong untuk kita lihat. Yang ayat 24. Dikatakan di sana dengan jelas bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Jadi ada justice, ada love, ada righteousness, ada kebenaran. Ketika hal inilah yang membuat engkau, ketika engkau menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidupmu, ada kasih, ada keadilan, ada kebenaran. Karena firman Allah jelas katakan bahwa semuanya itu aku sukai. Karena Tuhan sudah suka, biarlah suka-sukanya Tuhan, kan? Dalam hidup kita biarlah suka-sukanya Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Suka-sukanya Tuhan itu nggak pernah membuat engkau menderita. Suka-sukanya Tuhan itu tidak membuat engkau susah. Suka-sukanya Tuhan itu tidak membuat engkau mengalami hal-hal yang jauh di batas kemampuan. Suka-sukanya Tuhan membuat engkau mengenal Dia dan engkau menikmati kebahagiaan itu. Dan yang mau saya katakan adalah manusia mencoba untuk terus mencari hikmat. Orang-orang dunia mencari kekuasaan, kekuatan, mencari kekayaan. Itu sebabnya mau halal mau tidak halal bagi mereka sama saja. Bahkan untuk melihat supaya mereka dikatakan orang-orang wow, mereka menggelapkan uang negara sampai triliunan. Rumahnya begitu besar, begitu megah dan luar biasa. Mereka seolah-olah bahagia, seolah-olah mereka hidup dalam senang yang begitu luar biasa. Itu Anda lihat dari luar. Tapi firman Allah tidak bisa dibohongi. Pada ujungnya kehancuran yang mereka peroleh. Akhirnya tertangkap Bupati Pekalongan, seorang wanita yang merancang orang-orang di lininya memenangkan tender-tender yang ada orang-orang dekat, dicekok oleh KPK. Bukan 1-2 orang pemimpin yang dicekok oleh KPK, tertangkap tangan. Tapi kalau orang mengerti Tuhan, wah Tuhan itu kan maha suci, maha maha benar. Dia maha tahu. Nggak bisa saya berdusta. Dan dari maha taunya Tuhan itu, dia sudah mengenal maha taunya Tuhan itu, maka dia akan hidup dalam kasih, dalam keadilan. Dia tidak akan neko-neko. Kalau kau benar, aku katakan benar. Kau salah, kau tetap salah. Tidak ada suap di situ. Tidak ada karena uang menyimpangkan suap. Kan ada banyak karena uang memutarbalikkan kebenaran. Karena uang, orang tidak lagi berdiri di atas prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Tetapi orang yang mengerti dan mengenal Tuhan, yang mau hidup dalam kebahagiaan, dia tidak akan melakukan ketidakadilan. Dia akan hidup dalam kebenaran karena dia tahu Tuhan tidak dapat didustai. Tuhan tidak dapat dibohongi. Tuhan tidak dapat ditipu. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kepadanya kemampuan untuk melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Selebihnya dia serahkan kepada Tuhan. Dari akibat dia melakukan perkenanan kepada Tuhan, relationship dengan Tuhan yang bagus, yang akrab, dan pada akhirnya dia menikmati hadirat Allah. Kebahagiaan sejati datang kepada dia karena Tuhan menyertai dia. Dia tahu
Tuhan yang menolong dia. Dia tahu Tuhan membahagiakan. Dia tidak, kebahagiaannya bukan terletak kepada harta duniawi, tapi kepada Tuhan. Bukan berarti dia tidak butuh itu, tapi dia letakkan semuanya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mengerti dan mengenal adalah kebahagiaan manusia. Kalau engkau ingin bahagia, mungkin engkau sudah mencoba lari sana lari sini, mencari melalui seks, ganja, narkoba, berbagai-bagai hidup, berpelesiran dan lain sebagainya, tapi hanya semu datang kepada Tuhan. Mengerti. Kalau engkau tidak mengerti, tanya kepada hamba Tuhan supaya engkau diajar dan dibawa mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, biarkan kami tahu kami butuh apa yang dikatakan orang-orang dunia, hikmat, kekayaan, dan juga kekuatan atau kuasa, wisdom, power, and rich. Tetapi kami tahu Tuhan, kalaupun kami menikmati segala apa yang ada, yang Kau anugerahkan itu bukan untuk kesombongan kami, bukan untuk kami melawan Tuhan. Sehingga apapun yang Kau percayakan kepada kami, kami bawa di dalam terang-Mu. Kami mengerti Tuhan, kami mengenal Tuhan, sehingga kami aplikasikan dalam bentuk kasih kami, bentuk keadilan kami, dan bentuk kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus segala sakit penyakitnya mereka diampuni, keluar, dan oleh biluris engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami pergumulan, serahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Segala persoalan yang mereka miliki, Tuhan engkau datang kepada mereka, menolong mereka satu demi satu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka, mujizat-Mu, kebaikan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk berdoa, baca firman Allah, memperkatakan firman Allah, sehingga Tuhan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan kalau Anda ingin berdonasi, jangan lupa untuk nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.